Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa kaifa halukum ayyuhat tulab wat talibat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga semua dalam keadaan sehat wal afiat beserta keluarga dalam keadaan sehat wal afiat. Kali ini kita melanjutkan pelajaran hadis masih pada bab ar-radha, tentang susuan, babu ar-radha. Kali ini hadisnya akan membicarakan tentang hak kepengasuhan anak, hak asuh kepada anak. Al-hadis anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni min Makkah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu melaksanakan umrah al-qadha. Ya, umrah mengganti umrah yang dulu tidak jadi karena dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik Makkah, sehingga Nabi dan para sahabatnya tidak bisa umrah waktu itu, kemudian sekarang diganti dengan umrah qadha. Ya, beliau dan sahabat-sahabat tinggal di Makkah untuk umrah selama 3 hari. Kemudian kharaja, selesai umrah, 3 hari mau pulang ke Madinah. Kharaja, keluar min Makkah. Fatabi'athum ibnatu Hamzah tunadi. Tiba-tiba beliau dan rombongannya diikuti oleh seorang anak perempuan, yaitu ibnatu Hamzah, putrinya Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu putri dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunadi. Nah, anak perempuan ini memanggil-manggil, ya ammi, wahai paman, wahai paman. Ini apa? Ingin ikut diajak ke Madinah. Ya, ingin ikut pamannya, ingin ikut Rasulullah SAW untuk diajak ke Madinah. Fatana walaha Ali radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ditemui oleh Ali, digandeng tangannya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa akhadha biyadiha, tangannya ini anak kecilnya namanya Umamah, Umamah bintu Hamzah, dipegang tangannya, ya. Wa qala li Fatimah, Ali berkata kepada Fatimah, istrinya Ali radhiyallahu, dunaki ibnata ammik, ini peganglah atau terimalah, ambillah putri dari paman kamu. Fahtamalatha, kemudian digendong oleh Fatimah. Fahtasama fiha Ali wa Ja'far wa Zaid. Namun akhirnya menjadi rebutan dari 3 orang ini ingin mengasuh Umamah, putrinya Hamzah. Fahtasama, siapa yang berebut? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Ja'far bin Abu Thalib. Berarti Ali sama Ja'far saudara nih, 2 bersaudara, Ali dan Ja'far. Wa Zaid dan Zaid bin Harisah. Mereka bertiga ingin mengasuh Umamah bintu Hamzah.
Kita beralih pada PDF-nya. Faqala Ali ana akhaku biha wa hiya ibnatu ami. Aku lebih berhak mengasuh Umamah ini karena dia putri dari pamanku. Hamzah itu pamannya Ali. Wa qala Ja'far. Nah, Ja'far juga ingin mengasuhnya. Berkata Ja'far bin Abu Thalib, ibnatu ammi, yaitu putrinya pamanku juga. Wa khalatuha tahti, sedangkan kholahnya, bibinya anak ini adalah istriku. Jadi aku lebih berhak karena bibinya dari anak ini adalah istriku. Wa qala Zaid, maka Zaid juga ingin mengasuh Umamah. Berkata Zaid bin Harisah bintu akhi, anak ini adalah putrinya saudaraku. Karena Zaid dan Hamzah pernah dipersaudarakan di Madinah oleh Rasulullah SAW, saudara angkat. Faqada biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khalatiha. Maka kemudian Nabi SAW memutuskan Umamah untuk diasuh oleh kholahnya, bibinya, yaitu istrinya dari Ja'far bin Abu Thalib. Wa qala, dan bersabda Rasulullah SAW, al kholatu bin manzilatil kholah, bibi dari pihak bibi dari pihak ibu, ya, al kholah bimanzilatil posisinya ada seperti di posisi ibu dalam hal kasih sayang. Namanya saudara ibu, ya, saudarinya ibu kan mestinya lebih dekat kepada putri dari saudarinya. Wa qala li Ali, dan berkata Nabi SAW kepada Ali, anta minni, engkau bagian dariku, wa ana minka, dan aku bagian dari dirimu. Wa qala li Ja'far, dan berkata kepada Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi, engkau mirip denganku dalam hal bentuk wajah dan khuluq, akhlak. Wa qala li Zaid, dan berkata kepada Zaid bin Harisah, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami dan maula kami. Maula itu mantan budak. Demikian ya tulab wa talibat, kisah dari sahabat yang ingin mengasuh Umamah bintu Hamzah. Akhirnya diserahkan kepada yang berhak mengasuh adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ai fi ayyuhum takunu indahu wa kanat husumatuhum fi dzalika ba'da an qadimu al-Madinah. Yang mereka berebut ini ketika sudah sampai di Madinah, bukan ketika di Makkah. Wa kana likulli min haula as-salasah fiha syubahatun. Amal Zaid, jadi masing-masing mereka merasa berhak untuk mengasuh Umamah bintu Hamzah. Qauluhu al-kholah fi manzilatil kholah itu ada di posisi ibu, maksudnya fil hadonah, dalam kepengasuhan, li annaha taqrabu minha fil khunuwi wasyafaqah wal ihtida ila ma yasluh al walad, karena dalam hal kasih sayang bibi itu seperti ibu. Wa fihi dalilun ala annal hadina idza tazawajat bi qaribil mahduna la taskut hadonatuha. Wa qala li Ali anta minni wa ana minka, ay fin nasab, dalam hal nasab, wa suhur, karena Nabi SAW itu mertuanya Ali,
Fatimah adalah istrinya Ali, yaitu putrinya Rasulullah SAW. Wasabiqah wal mahabbah wa ghairu dzalik. Fi hadzal hadis minal fawaid, faidahnya ta'zim silaturahim, yaitu mengagungkan hubungan rahim, kerabatan. Bihaitsu taqa al-mukhasamah bainal kibar bitawassul ilaiha. Terbukti dengan adanya tadi saling berebut hak asuh, mana yang lebih berhak dalam mengasuh kerabatnya tadi, putri dari kerabatnya. Wa anal hakim yubayyin dalil al-hukm lil khasam, dan hakim hendaknya menjelaskan apa alasan memutuskan mana yang dipilih, alasannya apa. Tadi kan Nabi SAW sudah menjelaskan Ali begini-begini, Ja'far begini-begini. Wa anal khasam yudla bi hujjatihi, dan masing-masing yang bersengketa menunjukkan hujahnya, alasannya kenapa engkau merasa lebih berhak. Wal hadis aslun fi bab al-hadonah, dan hadis ini menjadi dalil atau dasar hukum dalam hal berkaitan dengan hadonah, kepengasuhan. Kemudian disebutkan hadis wa an Abi Hurairah anna imra'ah qalat li ya Rasulullah, ada seorang perempuan datang berkata, wahai Rasulullah, inna zauji yuridu an yadhhaba bi ibni. Ini suami istri cerai. Nah, kemudian sang istri mengatakan, sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku, mengambil putraku, pergi dengannya. Wa qad nafa'ani wa saqani min bi'rin abi unai abi anbah. Faja'a zaujuha, kemudian datanglah suaminya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak kecil, hadza abuka, ini bapakmu, wa hadi ummuka, dan ini ibumu. Fakhud biyadi ayyuhuma syi'ta, engkau silakan pilih, ambil tangannya, tangan ibu apa tangan bapakmu, pilih yang mana. Tinggal sama siapa, silakan pilih sendiri. Fa akhadha biyadi ummihi, maka sang anak tadi memilih ibunya. Fantalaqat bihi, kemudian pergi dengannya. Sang perempuan tadi akhirnya pergi membawa putranya. Qala Ibnul Qayyim, yanbaghi qoblal tahyir wal istiham mulakhadah ma fihi al maslahah lis-sabi. Fa idza kana akhadul abawaini aslah lis-sabi min al-akhar qudima alaihi min ghairi qur'atin wala tahyirin. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hendaknya sebelum disuruh memilih, lihat dulu kemaslahatannya lebih banyak mana. Jika bersama ibunya lebih maslahah, maka dipilih hak mengasuhnya pada ibunya. Namun jika maslahat lebih besar kepada bapaknya, maka dipilihlah anak tadi ikut dengan bapaknya. Itu ketika terjadi perceraian. Hakadha ya tulab wa talibat, darsunal yaum insyaallah nuwasil fi liqa'al qadim fi kitab al-qasas. Naktafi bihadza wa syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.